Jika mendengar nama Spanyol, mungkin saja kita ingat kita akan mengarah pada liga sepak bolanya beserta klub-klubnya yang begitu terkenal seperti Barcelona atau Real Madrid. Namun tentu saja, Spanyol bukan cuma hanya tentang sepak bola. Negeri Matador ini juga punya kekuatan militer yang diakui di Eropa. Bahkan, dalam konflik Ukraina-Rusia, Spanyol ini menjadi tempat latihan militer orang-orang Ukraina sebelum terjun ke lapangan. Bukan cuma itu, Spanyol juga menjadi salah satu supplier alutsista kuat bagi Ukraina dalam konflik tersebut, seperti tank tempur utama Leopard 2. Hal ini tentu membuat kita penasaran, seberapa kuat militer Spanyol secara menyeluruh. Mari mulai dengan personil militer yang dimiliki oleh Spanyol. Data Global Firepower menunjukkan Spanyol memiliki personil militer mencapai 215.000 personil yang terbagi atas 120.000 personil aktif, 15.000 personil cadangan, dan 80.000 paramiliter. Dalam pembagian trimatra, personil Angkatan Darat Spanyol mencapai 76.000, lalu personil Angkatan Lautnya 21.000, dan Angkatan Udara mencapai 23.000 personil. Jumlah ini memang terdengar sedikit karena populasi di Spanyol memang rendah, yaitu 47,1 juta jiwa secara total, dan penduduk di usia militernya itu mencapai 17,5 juta jiwa saja. Namun, meskipun terdengar sedikit, populasi Spanyol sebenarnya masih bisa digunakan untuk kepentingan militer sebab negara ini pernah memberlakukan wajib militer hingga tahun 2001 silam. Jadi kalau diperlukan lagi, mungkin saja wajib militer ini kembali diberlakukan. Nah, meski jumlahnya kedengaran sedikit, namun tentu saja personil militer dari Spanyol ini sangat bisa diandalkan. Salah satu buktinya datang dari pasukan elit mereka yang diberi julukan Conquistadores. Dalam bahasa Spanyol, Conquistadores ini diartikan sebagai penakluk. Di masa lalu, nama ini disematkan untuk serdadu perang Spanyol yang melakukan penjelajahan untuk melakukan penaklukan di benua Amerika, Afrika, dan juga Asia. Di masa sekarang, Conquistadores adalah pasukan elit Spanyol yang bertugas untuk aksi kontraterorisme dan perdamaian di wilayah lain. Dari informasi yang didapatkan, untuk masuk dalam pasukan elit ini, tentara Spanyol harus memiliki kecakapan luar biasa yang tingkat kelulusannya hanya 20%. Bahkan dalam satu perekrutan, 100% peserta bisa tidak diterima. Selain personil militer yang dimiliki, kekuatan militer sebuah negara juga bergantung pada seberapa banyak uang yang digelontorkan. Untuk Spanyol, negara ini merogoh kocek sebanyak 15,1 miliar US dollar atau 227 triliun rupiah sebagai dana militer. Dana ini sekitar 1,05% dari total GDP Spanyol yang menembus 1,42 triliun US dollar atau 21,4 kuadriliun rupiah. Jadi masalah bisa bengkak atau tidak dalam keadaan darurat, maka jawabannya jelas bisa banget. GDP super besar yang dimiliki oleh Spanyol dihasilkan dari beragam industri yang tengah mereka kuasai, mulai dari industri farmasi, industri baja, industri fashion, dan tentu saja industri pariwisata yang jelas didorong oleh adanya La Liga. Di tahun 2022 kemarin, saat La Liga kembali bergulir normal tanpa adanya larangan COVID-19, industri pariwisata Spanyol menghasilkan 159 miliar euro atau 2,6 kuadriliun rupiah, imbas dari kerinduan fans sepak bola. Nah, inilah yang namanya privilege negara yang dunia sepak bolanya itu sehat. Lalu bagaimana soal alutsista yang dimiliki oleh Spanyol? Dari Angkatan Darat, alutsista Spanyol dikenal sebagai yang paling revolusioner. Hal ini datang dari sasis serbaguna Ascot yang dibuat oleh Spanyol sebagai sasis multifungsi untuk digunakan dalam berbagai kondisi. Dari apa yang telah dipublikasi oleh pihak Ascot dan Spanyol, sasis ini mampu menjadi kendaraan infanteri untuk 11 orang, kendaraan folding bridge, kendaraan pembukaan lahan, hingga menjadi ambulans. Selain itu, hal yang paling mengejutkan dari sasis ini bisa digunakan untuk menjadi tank ringan seperti GDEL's LT-105. Tank ini memiliki turret 105 mm yang telah beroperasi tanpa awak.
LT-105 ini kemudian sangat superior dengan bodinya yang ringan tapi punya daya tembak yang tinggi. Evolusi kendaraan militer yang dilakukan Ascot ini dianggap sangat berguna untuk kondisi medan perang masa depan karena bisa diubah sesuai kebutuhan. Sebagai paket komplit untuk melengkapi lini serang utama dari Spanyol, negara ini juga memiliki tank tempur utama garang seperti Leopard 2E A6. Tank ini menjadi monster medan tempur dengan senjata utama meriam 120 mm L55 smoothbore. Senjata ini dibekali energi kinetik di M3 sampai mampu menembak hingga jarak 5.000 km. Kemudian, senjata ini juga mampu membawa 42 butir amunisi serbaguna. Mulai dari amunisi penetrasi tinggi untuk penghancuran alutsista dan amunisi daya ledak tinggi untuk penghancuran bangunan. Nah, tank ini juga yang kemudian diturunkan Spanyol sebagai bala bantuan untuk Ukraina dalam momen invasi Rusia. Seluruh alutsista yang dibahas ini melengkapi seluruh alutsista Spanyol yang meliputi 327 tank, 32.368 kendaraan lapis baja, dan juga 236 peluncur artileri. Dari Angkatan Darat, mari kita pindah ke Angkatan Udara dari Spanyol. Di lini ini, Spanyol juga salah satu negara brilian dalam menghasilkan alutsista. Salah satu contohnya adalah keberadaan Eurofighter Typhoon yang merupakan jet tempur monster. Jet tempur generasi 4,5 ini memiliki dimensi panjang 15,9 meter, lebar 51,2 meter, dan tinggi 5,28 meter. Eurofighter dibekali dengan mesin canggih Eurojet EJ200 yang telah memiliki teknologi Super Cruise yang memungkinkan jet tempur ini terbang di kecepatan 1,5 Mach atau 1.789 km per jam tanpa menggunakan afterburner. Jika ditambah dengan afterburner, maka jet ini bisa melaju dengan kecepatan 2,1 Mach atau 2.125 km per jam. Saat terbang pun, bobot maksimal dari pesawat ini mencapai 23,5 ton dengan mampu membawa berbagai macam amunisi, mulai dari rudal udara ke darat, hingga serangkaian bom. Dari semua amunisi yang dimiliki, Taurus Capd 350 jadi yang paling menyeramkan dengan hulu ledak penetrator canggih bernama Mephisto. Amunisi ini diklaim mampu menghancurkan target seperti bangunan strategis dan barisan alutsista di jarak 500 km. Nah, Eurofighter Typhoon yang dibahas ini melengkapi seluruh lini alutsista udara dari Spanyol yang mencakup 125 jet tempur, 239 misi khusus, dan 149 helikopter. Dari membahas alutsista darat dan alutsista laut Spanyol, bisa dilihat kalau mereka ini punya evolusi yang baik. Kemudian untuk alutsista laut, mereka juga mulai berevolusi. Dari datanya, Spanyol hanya memiliki 11 fregat, 23 kapal patroli, 6 kapal penyapu ranjau, 2 kapal selam, dan 1 kapal induk ringan bernama Juan Carlos I. Juan Carlos I diluncurkan Spanyol pada tahun 2003 silam dengan menghabiskan dana fantastis mencapai 462 juta euro atau 7,7 triliun rupiah. Kapal induk ringan ini mampu membawa beban hingga 26.000 ton. Dengan modal berat ini, Juan mampu membawa jet tempur AV-8B Harrier II sebagai lini depan pertempuran dan helikopter CH-47 Chinook sebagai pesawat multifungsi. Melihat evolusi sedikit demi sedikit dari Spanyol ini membuat kita memprediksi mungkin saja Spanyol akan memiliki kapal induk berteknologi tinggi di masa depan layaknya Amerika dan Rusia.